Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Yuspian Teknik. Jadi di video kali ini saya akan memperbaiki TV Sharp Piccolo. Jadi ini TV CRT Piccolo cembung ya. Jadi kata yang punya TV-nya nggak mau hidup ya. Jadi setelah saya cek TV-nya sudah saya buka ya. Jadi setelah saya cek TV-nya lampu indikator menyala sebentar, kemudian redup kembali. Oke, langsung saja kita cek kerusakannya di mana. Oke, kita cek masalahnya di mana. Sebelum kita mencari kerusakannya apa, kita lihat dulu gejalanya di mana. Oke, TV saya akan colokkan ke listrik. Saat kita hidupkan, nah kemudian kita lihat lampunya ya. Oke. Oh, jadi di sini playback sempat nyembur, kemudian mati lagi. Oke, jadi setelah saya lihat untuk TV ini sepertinya sudah pernah digarap. Jadi untuk playback sudah pernah diganti ya. Oke, kemudian sudah pernah diganti, kemudian dengan IC horizontal, TR horizontal. Nah, terkecuali untuk IC vertikal sepertinya belum pernah digarap, belum pernah diganti. Oke, langsung saja pertama-tama kita cek tegangan. Jadi untuk tegangan kita mulai dari tegangan B+ ya, tegangan utama untuk menghidupkan si playback. Seperti biasa, prop hitam kita tancapkan ke bodi tabung, di ground tabung seperti ini. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, sudah terpasang. Nah, di sini saya menggunakan multimeter digital. Kita set di DC ya, DC volt. Kemudian kita cek tegangan B+ nya. Jadi tegangan B+ biasanya saya mulai dari kaki nomor 9 playback ya, kaki nomor 9 playback. Jadi untuk tipe Piccolo biasanya tegangan sebelum start itu tegangannya 30 volt. Kemudian saat playback nyembur itu tegangan normal ke 25 volt. Oke, langsung saja. TV-nya kita tancapkan ke listrik. Kita lihat. Oke, jadi kameranya saya simpan dulu atau saya taruh dulu di stand kameranya. Oke, kita cek tegangan B+ dulu. Nah, prop hitam kita tancapkan ke ground tabung. Kemudian prop merah kita ke tegangan B+. Biasanya saya mulai B+ dari kaki nomor 9 playback ya. Oke. Steker TV kita tancapkan di listrik. Kemudian kita cek. Nah, kita lihat. Jadi sebelum TV start itu 30 ya, 30 volt. Kemudian playback nyembur itu normal ke 25 volt. Oke. Nah, setelah nyembur oke, kemudian mati lagi. Jadi TV Sharp ini terkenal dengan sistem protect. Jadi biasanya dikenal dengan Raja Protect ya. Oke. Jadi di sini saya tidak akan mematikan sistem protect-nya. Kita akan mencari dulu tegangan-tegangan yang drop. Biasanya ada tegangan yang bermasalah. Oke. Kemudian kita cek tegangan IC vertikal. Biasanya protect-nya ke IC vertikal. Jadi IC vertikal itu disuplai oleh kaki playback di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi playback itu disuplai oleh kaki nomor
kaki playback nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Kemudian diarahkan oleh dioda. Nah, kita cek di sini tegangannya sesudah dioda. Jadi di kaki nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kaki nomor 7. Tetapi sesudah dioda. Oke, kita cek tegangannya, biasanya 27 ya, 27 volt. Apakah normal? Oke, terukur 28,56. Oke, masih normal ya. Oke, kemudian kita cek tegangan IC memory, IC driver ya. Kita cek tegangan 5 volt. Oke, tegangan 5 voltnya saya ambil dari tuner ya, dari tuner terlebih dahulu. Apakah ada tegangan di tuner? Jadi untuk tunernya di tegangan 5 voltnya berada di kaki nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kaki nomor 5. Kita cek normal 5 volt. Oke, otomatis 5 voltnya itu bekerja ya. Otomatis IC ini mendapatkan suplai 5 volt. Oke, kemudian kita cek tegangan video. Oke, tegangan video itu disuplai dari kaki nomor 3. Oke, sorry, nomor 4 kaki playback. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi kaki nomor 4 playback. Seperti biasa, kita ukur sesudah dioda. Oke. Kita urut jalurnya. Di sini ada R atau R fuse. Kemudian sesudah R ada dioda. Nah, kita ukur dioda sesudah dioda. Untuk tegangan video biasanya 185. Kita lihat multimeternya. Normalnya 185 untuk tegangan video. Oke. Jadi tegangan video hanya terukur 75 volt. Kita ulang tegangan videonya. Oke, hanya 75,4 volt terukur, yang seharusnya 185 volt. Oke, biasanya kerusakan seperti ini masalahnya ada di filter tegangan video, yaitu elko yang berukur 33 mikro 250 volt. Oke, kita akan coba mengganti elko ini ya. Kita akan coba mengganti elko ini. Apakah TV-nya normal ya? Oke, pertama-tama kita akan ulang kembali ukurannya. Kita akan cek tegangan B+ ya. B plusnya saya ulang, B plusnya itu normal ya. Oke, start 130, saat playback nyembur itu 126. Nah, itu terukur normal ya. Oke, kemudian untuk tegangan IC vertikal itu 28 volt di kaki nomor 7 playback. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita ukurnya sesudah dioda. Kita terukur. Oke, 28,55 volt. Nah, itu masih terukur normal ya. Kemudian untuk 5 voltnya tadi kita ambil dari tuner. Nah, jadi tunernya itu ada di kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sorry, kaki nomor 7 dan nomor 6 ya, untuk tegangan 5 volt ke tuner. Jadi menurut pengalaman, untuk tegangan 5 volt ini jika sudah berada di tuner, otomatis playback ini IC ini, IC laba-laba ini pastinya sudah mendapat supply 5 volt ya. Oke. Jadi itu tadi langkah pertama, kita cek tegangan B+.
kemudian tegangan IC vertikal 5 volt, kemudian ada tegangan video. Setelah pengukuran, kita temukan masalahnya ada di tegangan video yang kurang tegangannya atau suplainya tidak cukup, yaitu hanya terukur 76 volt. Jadi biasanya masalahnya itu ada di filter tegangan, yaitu elko nilai 33 mikro 250 volt. Oke, saya akan cek terlebih dahulu elko-nya. Oh, ternyata elko-nya ini sudah menggelembung ya. Oke, jadi sebenarnya bisa kita lihat juga secara fisik ya. Sebelum kita ukur, kita lihat secara fisik elko-nya kita lihat apakah ada yang menggelembung. Dan ternyata ini tuh memang sudah rusak ya secara fisik. Oke, langsung kita ganti saja ya. Jadi ukurannya 33 mikro 250 volt. Jadi kita cabut dulu elko-nya. Oke, kita buka dulu. Oke, jika dilihat secara fisik, sorry saya fokuskan dulu. Oke, jika dilihat dari secara fisik, untuk elko ini atau kapasitor, sorry fokusnya kurang fokus. Oke, jika dilihat dari secara fisik, untuk kapasitor ini atau elko ini dia sudah menggelembung ya, sudah menggelembung. Otomatis ini sudah rusak ya. Biasanya kita jumpai juga elko yang tidak kelihatan secara fisik, namun kaki-kaki di bawahnya ini sudah mengeluarkan cairan. Nah, itu sangat sulit sekali kita tahu kerusakan jika dilihat dengan secara fisik ya, secara kasat mata. Jadi ini tuh otomatis sudah rusak. Jadi saya ada stok penggantinya nilai yang sama. Oke, jadi kita ganti dengan yang baru. Yaitu sama 33 mikro 250 volt. Ya maaf ya, kameranya kurang fokus karena saya menggunakan kamera HP. Oke, 33 mikro 250 volt. Jadi biasanya elko merek ini saya senang beli ya, karena ini tuh tidak pernah mengecewakan. Oke, saya akan menggantinya. Oke, terlebih dahulu saya tidak langsung pasang di bodinya. Saya tes dulu ya, pasang di sini. Kemudian kita ukur. Oke, kita pasang sesuai dengan negatif dan minnya. Oke. Kemudian kita cek tegangannya ya. Apakah setelah pemasangan kapasitor yang baru atau elko yang baru, tegangan menjadi normal, kemudian proteknya hilang ya. Oke, kita ukur tegangannya. Seperti biasa, kita colokkan ke listrik. Kemudian kita lihat tegangannya terukur normal itu seharusnya 185 volt atau 180. Kita lihat.
Oke, sorry, sangat cepat ya. Oke, kemudian kita tes tegangannya, kita ukur tegangannya seperti biasa. Steker kita colokkan ke listrik, kemudian kita ukur tegangannya. Oke, sesudah dioda kita lihat seharusnya 185 volt. Oke, di sini terukur 192. Oke, seharusnya ini sudah normal ya, TV sudah bisa hidup. Jadi 185, 190 itu sudah terukur normal ya, maksimal 200 volt. Oke, kemudian B plus 125 saat TV start normal. Oke, jadi ini tidak protek lagi ya. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Oke, TV sudah hidup ya, sudah hidup. Oke, TV sudah hidup, tetapi bergaris-garis buku. Kita kurangi kontras di playback. Oke, TV sudah hidup, tapi warnanya kemerah-merahan. Nanti sesudah kita pasang ya, kita pasang PTC-nya. Karena di sini banyak sekali speaker ya, berdekatan dengan magnet, otomatis layarnya ini terkena bias magnet. Nah, terkena bias magnet makanya kemerah-merahan seperti ini. Oke, kita bungkus ya. Kita rapikan dulu. Jadi masalahnya ada di tegangan video yang difilter oleh kapasitor 33 mikro 250 volt. Oke. Jadi jika teman-teman menemukan masalah seperti ini di TV Sharp, hidup sebentar kemudian mati lagi, ditandai dengan playback nyembur sebentar kemudian mati lagi, itu adalah protek ya. Oke, protek. Jadi TV Sharp itu terkenal dengan sistem proteksinya. Jadi cara kita mengerjakan, kita ukur dulu semua tegangannya. Tegangannya harus memenuhi tegangan supply untuk menghidupkan semua komponen di dalam mesin ini. Seperti tegangan B+ harus terukur normal, kemudian tegangan IC vertikal, tegangan ke IC driver, kemudian tegangan video seperti yang tadi ya, hanya terukur 76 volt. Nah, berarti masalahnya ada di tegangan video, tapi setelah kita mengganti elko 33 mikro 250 volt, tegangan menjadi normal. TV pun hidup. Oke. Kita bungkus dulu ya. Oke, kita rapikan. Elkonya kita pasang kembali pada tempatnya. Oke, untuk pemasangannya jangan sampai terbalik plus dan minusnya. Jadi plus dan minus ditandai dengan, kalau yang minus itu bergaris putih ya. Untuk minusnya jangan sampai terbalik. Oke, di sini ada lambang plus minus, tinggal kita pasang saja. Oke, kakinya kita rapikan dengan kita potong.
berhasil ya. Jadi yang kemerah-merahan ini adalah bias dari magnet ya. Bias dari magnet ini bisa kita hilangkan juga dengan cara magnet ya, atau kita mengganti PTC. Kita ganti PTC-nya saja ya. TV hidup ya, proteknya berhasil hilang dengan mengganti Elco 250 volt 33 mikro.